Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul isi dan makna hidup ini. Isi dan makna hidup ini. Menantang zaman harus dengan tindakan nyata, yaitu membangun kehidupan yang hanya didasarkan pada menyembah dan berbakti kepada Allah saja. Jadi kalau kita menantang zaman harus dengan tindakan nyata, yaitu membangun kehidupan yang hanya didasarkan pada menyembah dan berbakti kepada Allah saja. Seperti yang dikemukakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ditulis oleh Lukas di Lukas pasal 4 ayat 8 berbunyi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dewasa ini hampir tidak ada manusia yang secara konsekuen dan konsisten mengenakan kebenaran ini. Di dalam pernyataan Tuhan Yesus tersebut kita dapat menemukan isi dan makna hidup satu-satunya yang harus dikenakan dalam hidup orang percaya. Kalau seseorang tidak memberi isi dan makna seperti yang tertuang dalam ucapan Tuhan Yesus, maka hidupnya tidak berarti sama sekali. Lebih baik tidak pernah hidup di bumi tanpa isi dan makna hidup seperti yang tertuang dalam ucapan Tuhan Yesus tersebut, bahwa hidup ini hanya untuk menyembah dan berbakti kepada Allah. Kehidupan yang tidak berarti adalah jalan manusia kepada kebinasaan. Allah tidak akan melanggengkan, melestarikan kehidupan semacam itu di kekekalan di kerajaannya nanti. Tetapi sungguh menyedihkan faktanya hari ini, hampir semua manusia di zaman ini tidak mengenakan kebenaran tersebut. Hampir semua manusia tidak menyembah dan berbakti kepada Allah secara benar. Walaupun mereka beragama, tetapi mereka tidak bertuhan. Di dalamnya termasuk banyak orang Kristen. Dengan demikian akan semakin banyak orang masuk ke dalam kegelapan, baik orang yang percaya Tuhan Yesus maupun yang tidak. Yang percaya dalam arti percayanya di mulut, beragama tapi tidak bertuhan. Jadi makin banyak orang yang binasa, baik orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak hidup dalam percayanya yang benar, maupun orang yang tidak percaya. Kata menyembah dalam Lukas 4 ayat 8 adalah proskunesis. Dari akar kata proskuneo, kata ini dalam arti sempit bermakna tunduk. Tetapi dalam arti luas, kata proskunesis dari akar kata proskuneo berarti memberi nilai tinggi. Menyembah Allah sebenarnya bukan hanya mengenai syair lagu, bukan hanya mengenai nada, tetapi menunjuk sikap batin yang menghargai Allah setiap saat dalam segala hal. Terhadap Tuhan kita harus tunduk dan hormat melebihi terhadap siapapun. Adapun kata berbakti dalam Lukas 4 ayat 8 adalah latreusis. Kata kerjanya latreuo, yang lebih tepat diterjemahkan melayani atau to serve. Kata ini berakar dari kata latreuo yang juga digunakan Paulus dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ibadah yang sejati. Ini berarti seluruh daya dan kekuatan yang ada pada kita harus diabdikan sepenuhnya kepada Tuhan bagi kepentingan kerajaannya, saudaraku. Kita perlu juga memperhatikan kalimat hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kalimat penting yang harus digarisbawahi. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah harus menjadi satu-satunya objek pelayanan dan pengabdian kita. Hanya kepada Dia sajalah.
mengisyaratkan bahwa kita harus menyembah dan berbakti hanya kepada Allah saja. Kita tidak boleh kompromi dan menyesuaikan diri dengan cara hidup manusia di sekitar kita yang memang tidak mengenal Allah yang benar. Mereka tidak menyembah dan berbakti kepada Allah. Mereka hanya beragama, tapi sikap menyembah yang lebih bersifat batiniah tidak mereka miliki. Ingat, menyembah itu memberi nilai tinggi. Ini sikap batin, bukan sekedar sebuah syair atau fluktuasi nada, nyanyian-nyanyian yang menyembah, tapi sikap hati yang menghormati Allah sepanjang waktu di segala tempat dan dalam segala keadaan. Kalau kelihatannya ada orang-orang Kristen pergi bergereja, tapi mereka sebenarnya memiliki dua tuan, yaitu Tuhan dan perut mereka sendiri. Ada banyak orang Kristen begitu. Ini saya kemukakan supaya kita jangan terjebak dalam dosa ini. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus, kita semua ini bukan berasal dari dunia ini. Kita hidup hanya untuk mengabdi kepada Tuhan saja. Tidak boleh sekian persen Tuhan, sekian persen dunia. Kita harus mengabdi kepada Tuhan saja atau tidak usah sama sekali. Maka Tuhan mengatakan hanya kepada Dia saja, artinya tidak boleh ada opsi, peluang menyembah kepada Allah lain. Hal ini menegaskan bahwa objek penyembahan dan kebaktian kita hanya Tuhan. Hal ini akan menghindarkan kita dari sikap disorientasi. Disorientasi, sikap yang tidak terfokus kepada Tuhan. Fokus hidup kita harus benar dan jelas, yaitu Tuhan dan kerajaannya saja. Hidup kita harus menjadi suatu kehidupan yang dibaktikan kepada Tuhan sepenuhnya. Segala sesuatu yang kita lakukan harus hanya demi kepentingan Tuhan. Kalau kita hanya ke gereja, itu belum berarti sudah berbakti kepada Tuhan. Kebaktian kita kepada Tuhan terbukti dalam hidup kita setiap hari, saudara. Setiap hari. Bukan hanya pada aktivitas di gereja setiap minggu. Istilah kebaktian yang kita kenakan untuk liturgi gereja hari Minggu sebenarnya tidak tepat. Kalau ditanya dari mana? Kalau kita ditanya dari mana pada hari Minggu, kebaktian tidak tepat. Hanya liturgi belum kebaktian itu. Apa yang kita sebut sebagai kebaktian pada acara liturgi gereja sebenarnya barulah sebagian kecil dari kebaktian yang utuh kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus tegas menolak bujukan iblis untuk menyembah dan berbakti kepadanya, kepada iblis. Dengan mengesampingkan perkara-perkara dunia ini, maka kita harus juga bersikap demikian. Kita menolak iblis, menolak menyembah iblis dengan mengesampingkan semua perkara dunia. Kehidupan Tuhan Yesus merupakan teladan yang harus kita ikuti. Hanya kalau kita sungguh-sungguh bersikap seperti Tuhan Yesus, kita dapat menjadi manusia rohani. Dengan demikian kita akan bisa lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kita bertumbuh dewasa menjadi manusia yang normal di mata Allah. Man of God yang benar di mata Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah suasana dunia yang materialistis ini, di mana manusia menyembah iblis, kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Kita harus dengan konsekuen dan konsisten mengenakan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembah Allah dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Walau hal ini akan dianggap tidak wajar di mata manusia, tetapi kita harus tetap teguh berpegang pada kebenaran ini tanpa kompromi. Dan itu sikap menyembah kita yang benar, tanpa kompromi, hanya menghargai Tuhan saja dan menjadikan semua yang kita miliki untuk mengabdi kepada Tuhan. Ini bukti bentuk perlawanan kita kepada zaman ini. Zaman yang tidak menghormati Allah secara patut. Kita tetap menghormati Allah secara patut. Seperti Tuhan Yesus menghormati Bapa di surga secara patut. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.